Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Arif Budiman dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirzal Hakwi, NPM 19012010153. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan tugas UTS yang telah diberikan oleh Bapak Arif Budiman dari AMT kelas C. Baik, sekarang kita masuk ke dalam profil company PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau F&B yang berencana untuk melakukan ekspansi bisnisnya ke 3 pulau besar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Saya sebagai General Manager PT Bulan Sabit akan melakukan rekrutmen untuk mengisi job yang kosong pada cabang Kalimantan. Adapun posisi job rekrutmen tersebut adalah staf produksi, digital marketing, HR staff, dan finance admin. Pada proses rekrutmen, saya menggunakan aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo merupakan aplikasi yang membantu PT Bulan Sabit dalam mengelola perekrutan karyawan. Aplikasi ini sangat membantu dalam perekrutan karyawan mulai dari pembukaan lowongan pekerjaan, pendaftaran, interview, sampai kita mendapatkan karyawan yang diinginkan. Berikut ini adalah tampilan awal ketika kita sudah memiliki akun dan masuk ke dalam aplikasi Odoo. Untuk masuk ke dalam proses perekrutan karyawan, kita bisa klik pada rekrutmen. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian kita klik create untuk membuat job position yang dibutuhkan dalam perekrutan. Di sini PT Bulan Sabit melakukan rekrutmen pada job yang kosong, diantaranya digital marketing, HR staff, staf produksi, dan finance admin. Selanjutnya kita akan mengisi job position dan email yang akan kita buat. Lalu kita klik create ketika sudah. Setelah kita membuat job position, kita akan kembali ke tampilan awal aplikasi rekrutmen. Setelah itu, kita klik application dan pilih all application untuk masuk ke dalam daftar pelamar. Nah, tampilannya adalah seperti ini yang ada pada gambar di bawah. Kita langsung saja klik create untuk menambah data para pelamar. Berikut ini adalah tampilan data pelamar yang perlu diisi oleh perusahaan. Yang perlu diisi yang pertama adalah mengisi nama pelamar, setelah itu mengisi email, nomor telepon, pendidikan terakhir, posisi apa yang mau diisi, departemen, source atau sumber dari mana pelamar memperoleh informasi, dan berapa gaji yang diinginkan oleh pelamar. Lalu ketika sudah, bisa klik save. Nah, ini adalah tampilan daftar pelamar yang sudah dimasukkan. Untuk mengisi data karyawan yang lolos ke tahap wawancara 1, kita bisa klik tombol plus seperti yang ada di gambar. Atau kita bisa memindahkannya dengan cara klik tahan, nama lalu digeser. Setelah pelamar lolos ke tahap wawancara kedua, pelamar bisa ditambahkan pada bagian second interview seperti pada gambar ini, dengan cara seperti yang ada di wawancara pertama pada slide sebelumnya. Setelah lolos tahap wawancara 1 dan 2, selanjutnya mengisi data karyawan yang lolos lanjut ke tahap kontrak proposal atau tahap akhir. Dalam bagian ini, pelamar melakukan penandatanganan semua berkas dan kesepakatan terkait gaji. Setelah pelamar sepakat dan menandatangani kontrak, selanjutnya pelamar yang lolos kontrak proposal ditambahkan ke dalam daftar karyawan perusahaan dengan cara klik nama pelamar yang dipilih. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Lalu kita klik create employee untuk menambahkan pelamar yang keterima ke dalam daftar karyawan perusahaan. Pada isian karyawan ini, yaitu sama seperti yang telah kita isi pada saat melamar. Jadi kita tidak perlu mengisinya lagi. Setelah itu kita klik tombol save untuk menyimpan data karyawan baru pada sistem. Setelah selesai semuanya, sampai dengan upload berkas, maka karyawan tersebut sudah diterima dan sudah masuk ke dalam data karyawan perusahaan. Untuk melihat apakah pelamar sudah masuk ke dalam daftar karyawan perusahaan, kita bisa kembali ke tampilan awal aplikasi Odoo, lalu kita klik Employees. Nah, dari gambar ini sudah bisa kita lihat bahwa data karyawan baru sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu konsep pemasaran yang saya terapkan sebagai General Manager di kantor PT Bulan Sabit cabang Kalimantan. Berikut ini adalah konsep pemasaran dari PT Bulan Sabit. Strategi ini biasa kami sebut strategi snowball effect yang telah saya gambarkan ini. Dalam strategi snowball effect ini akan diawali penjelasannya dengan inti atau bulatan yang paling dalam,
yang saya kategorikan sebagai branding. Salah satu faktor brand bisa dikenal adalah ketika konsep branding yang disusun itu menarik perhatian. Elemen branding antara lain yang melekat pada produk kita, contohnya pada produk makanan dan minuman. Saat ini yang namanya desain kemasan sangat mempengaruhi karena habit konsumen kita saat ini. Mereka tidak hanya membeli makanannya saja, tetapi berdasarkan kemasan yang engaging atau menarik. Itu. Selanjutnya pada elemen yang kedua dari snowball effect ini adalah produk jagoan. Jadi yang dimaksud dengan snowball effect ini adalah apabila kita telah memenuhi syarat di inti yang pertama, kemudian kita juga memenuhi syarat di inti yang kedua, maka efek dari brand ini menjadi semakin cepat dikenal. Ini akan semakin berpotensi lebih baik lagi. Produk jagoan yang dimaksud adalah produk unggulan kita. Produk unggulan itu salah satunya adalah produk yang enak karena kita berbisnis makanan dan minuman. Salah satu syarat bahwa bisnis kita bisa sustain adalah saat produk kita enak. Produk-produk yang enak itu sendiri bisa menjadi bahan atau konten yang membuat brand bisnis kita menjadi omongan orang. Selain dia rasanya enak, produk ekstrim juga dapat menjadi produk unggulan. Kita lihat dari beberapa produk kuliner yang sedang booming di online saat ini, itu menggunakan strategi ekstrim. Apakah coklatnya banyak, terus kejunya ada yang banyak sampai panjang, molor, lumer, dan pedasnya ekstrim berlevel-level. Nah, jadi di dalam produk jagoan ini, enak menjadi syarat utama dan ekstrim bisa menjadi alternatif strategi yang bisa digunakan PT Bulan Sabit. Lanjut, kemudian elemen ketiga dari snowball effect ini adalah konten komunikasi. Karena menciptakan satu dampak yang juga luar biasa jadi bahan omongan orang. Kemudian banyak orang yang ingin mencoba dan mereka puas. Mereka pun merekomendasikan. Dari konten komunikasi ini kita bisa breakdown menjadi 3 hal, yaitu pertama, foto yang bagus. Dalam pemasaran digital, komunikasi paling utama adalah dalam bentuk foto atau video. Kemudian yang kedua itu adalah desain yang bagus. Karena saat ini sosial media jadi media yang utama, maka desain grafis yang bagus merupakan syarat utama juga. Dan yang ketiga adalah kolaborasi konten. Komunikasi dalam bentuk kolaborasi juga sangat penting. Kolaborasi bisa dilakukan dengan banyak pihak, bisa dengan orang yang terkenal di media sosial seperti blogger, seperti influencer, kemudian bisa juga dengan artis atau bisa dengan brand-brand lain. Seperti itu. Masuk ke elemen yang keempat dalam snowball effect ini adalah media komunikasi. Media komunikasi ini menjadi 4 hal. Yang pertama, kita harus menggunakan media yang populer saat ini. Media yang populer saat ini adalah seperti Instagram, Facebook, dan Marketplace. Poin kedua dari media komunikasi ini adalah iklan Instagram dan Facebook. Ini adalah salah satu fitur yang cukup efektif untuk meningkatkan awareness dari brand bisnis PT Bulan Sabit. Melalui iklan di Instagram maupun Facebook, kita bisa memasang iklan konten kita dengan memiliki demografi yang cukup spesifik. Misalnya ingin iklan kita hanya orang-orang yang tinggal di Kalimantan, usianya misalnya dari 15 sampai 20 tahun atau berbagai spesifik lainnya. Kemudian yang ketiga terkait media komunikasi yang efektif untuk membantu brand kita cepat terkenal itu adalah dengan cara endorsement pada influencer atau buzzer atau artis yang memiliki banyak follower. Nah, yang keempat yang juga berhubungan dengan media komunikasi yang bisa dimanfaatkan itu adalah dengan mengundang media atau berbagai aktivis public relation seperti media televisi, radio, dan media online lainnya. Masuk ke elemen yang kelima di snowball effect ini adalah sales channel. Sales channel yang saya maksud di sini adalah pada saat kita sudah memiliki branding yang menarik, kita memiliki produk yang jagoan, konten komunikasi kita juga menarik, kemudian kita memiliki media komunikasi yang cukup cepat dan luas. Maka kita harus menyediakan produk kita dengan baik juga, seperti produk yang mudah didapat, baik secara online maupun offline. Serta kita selalu memperhatikan dan memberikan layanan atau kualitas yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu siklus pembelian yang saya terapkan pada PT Bulan Sabit pada cabang Kalimantan. Siklus yang pertama yaitu permintaan pembelian. Alur pertama dalam proses pembelian atau pemesanan dimulai dari pembagian pengajuan permintaan barang untuk produk PT Bulan Sabit.
di mana permintaan ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama intuitif, yaitu memprediksi produk apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kedua, penelitian pasar, yaitu meneliti permintaan konsumen yang paling banyak dan mencari peluang pasar dengan cara langsung terjun ke masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara terjun mengamati langsung di lapangan atau mengamati secara online. Produk apa yang sedang dibutuhkan dan produk apa yang sedang ramai di masyarakat. Yang ketiga, melakukan survei pasar. Bagian pengadaan barang atau bagian gudang akan melakukan survei pasar untuk memilih supplier terbaik yang mampu bersaing dari segi kualitas dan harga yang dapat dijadikan supplier bagi PT Bulan Sabit. Siklus yang kedua yaitu pemesanan pembelian. Tahap selanjutnya adalah mengirimkan surat permintaan penawaran barang kepada perusahaan supplier yang dianggap perusahaan memiliki nilai yang baik dari segi kualitas dan harga. Kemudian perusahaan terpilih ini akan mengirim surat penawaran yang lebih detail terkait pelayanan yang ditawarkan. PT Bulan Sabit memilih barang yang akan dipesan dengan sangat berhati-hati, berdasarkan bagaimana kualitas barangnya, bagaimana harganya, dan tentu juga harus mempertimbangkan berapa lama proses suplai barangnya. Misalnya PT Bulan Sabit memesan beberapa bahan yang dibutuhkan pada proses produksi. Kemudian PT Bulan Sabit melakukan rekapan apa saja yang harus dipesan. Itu. Pada siklus yang ketiga yaitu ada penerimaan barang. Setelah memesan semua barang ke supplier, PT Bulan Sabit hanya perlu menunggu barang yang telah dipesan diterima. Setelah pesanan diproses oleh supplier, terjadilah penerimaan semua produk sesuai dengan pesanan yang diajukan. Siklus yang keempat yaitu faktur pembelian. Dokumentasi komersial yang terdiri dari rincian transaksi antara PT Bulan Sabit dengan supplier. Faktor pembelian ini berupa bukti transaksi. Pembayaran dapat dilakukan dengan 2 cara dan barang dapat dikembalikan apabila rusak atau tidak sesuai. Pertama, uang DP atau down payment adalah pembayaran uang muka di awal dalam persentase tertentu dari harga total barang yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu PT Bulan Sabit dengan supplier. Yang kedua, pembayaran pembelian setelah memastikan seluruh barang yang diterima sampai. Pihak PT Bulan Sabit dapat melakukan pembayaran secara penuh ataupun melunasi sisa pembayaran DP yang telah dilakukan sebelum kepada supplier. Terakhir yaitu retur pembelian. Apabila ada barang yang rusak atau barang yang dipesan tidak sesuai, maka PT Bulan Sabit bisa mengajukan retur pembelian kepada supplier. Namun jika seluruh barang diterima dengan baik dan sesuai, proses retur ini tidak perlu dilakukan. Sekian hasil UTS yang dapat saya paparkan. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.